Podcast, empowering you through nutrition. Perkenalkan, saya Zara Shanai Sinangga dari Prodi Gizi FKM Usus Tambuk 2024 sebagai host pada podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang keamanan pangan, yang mana kita sekarang sering merasa ini sepele, padahal sebenarnya itu sering ya kita jumpai terkait keamanan pangan ini. Kita bakal ngebahas mulai dari makanan-makanan dari kaki lima nih, terus makanan-makanan supermarket atau yang kemasan yang ada labelnya, terus juga makanan-makanan yang sering kita konsumsi atau kita beli di online store. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Risanti Situmorang. Nah, teman-teman, Ibu Risanti ini merupakan dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang juga mengajar tentang keamanan pangan, tentunya sesuai ya dengan topik kita pada hari ini. Halo Ibu Risanti, selamat siang Ibu. Halo Zara, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar Ibu baik-baik. Alhamdulillah ya, syukurnya baik-baik. Jadi Zara ingin tahu nih Bu, sedikit-sedikit nih boleh nggak sih Bu, boleh tahu terkait kesibukan Ibu atau kegiatan Ibu akhir-akhir ini? Kayak yang tadi Zara udah mention di awal, Ibu kan sebagai seorang dosen pastinya nggak jauh-jauh nih kegiatannya dari Tridharma. Belakangan ini sedang sibuk mengajar, kebetulan minggu lalu itu minggu terakhir perkuliahan, jadi sekarang sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk ujian akhir dan juga sibuk melakukan beberapa luaran untuk penelitian. Dan karena kayak kita ketahui bersama bahwa Sumatera sekarang sedang ada bencana ya, jadi memang Ibu lagi terlibat juga di beberapa posko-posko bencana seperti itu. Wah, hebat sekali ya Ibu ya. Dari Zahra dengar nih kegiatan Ibu amat sangat sibuk, tapi sepertinya Ibu masih terlihat produktif ya Ibu, tetap fresh untuk hadir di podcast kami hari ini. Tapi yang kita tahu kan ya Bu ya, kalau ada kegiatan sibuk dan segala macam itu ada rasanya jenuh ya Bu ya, butuh refreshing. Nah Ibu pernah nggak sih refreshing nih, coba-coba kuliner atau makanan kaki lima, pesan online food, ataupun mencoba makanan-makanan kemasan lainnya yang dijual? Oh udah pasti Zara, karena kalau kita lagi stres itu bawaannya pengen makan ya kadang-kadang ya. Jadi dengan kehektikan Ibu belakangan ini, Ibu memang suka sekali misalnya nanti order online food, atau kadang-kadang tuh pergi jalan ke mall atau apa, cari makanan yang mungkin bisa bikin mood naik lagi. Tapi dari makanan-makanan ini sebenarnya ya Bu ya, sering nih Zara jumpa, apalagi sekarang promosinya lagi gencar-gencar ya makanan. Banyak yang mereka makanan yang melabeli makanan sehat, tetapi sebenarnya aman nggak ya ini makanannya untuk tubuh kita? Oke, kalau dilabeli sebagai makanan sehat, sebenarnya kita harus cek lagi nih komposisinya seperti apa, kemudian info nutrisinya seperti apa, karena nggak semua yang misalnya ngeklaim produknya sebagai makanan sehat itu benar-benar sehat seperti itu Zara. Jadi Ibu banyak menemukan beberapa produk itu yang overclaim gitu ya, yang banyak yang overclaim. Jadi Ibu tuh suka jalan ke supermarket, ke swalayan, dan hobi Ibu ngecekin tuh label makanan gitu. Nanti misalnya low sugar atau low kalori, tapi tuh main compositionnya itu sugar dan angka gulanya itu tuh tinggi banget gitu. Jadi memang kita harus kembali lagi ngecekin gitu komposisinya apa, zat gizi yang terkandung di dalam apa. Jadi jangan percaya serta-merta dengan label yang diberikan gitu. Berarti terkadang kalau label dari makanan ini tidak sesuai ya Bu sama komposisinya itu ya Bu ya. Berarti dari sini menurut Ibu sendiri keamanan pangan itu penting berarti ya Bu, untuk terutama untuk kami mahasiswa ini? Tentu saja keamanan pangan itu penting untuk semua orang gitu. Jadi mungkin bukan cuma buat mahasiswa, karena keamanan pangan itu kalau bicara sehat mungkin kita lebih ke gizi begitu ya. Tapi kalau udah nggak keamanan pangan, kita bisa bicara tentang hazard, bicara tentang bahaya yang bukan cuma bisa membahayakan misalnya kurus atau gemuk, tapi bisa mengancam nyawa seperti itu. Dari situ kan kita tahu ya bahwasannya keamanan pangan itu penting ya. Tapi nih yang Zara tahu nih, banyak nih makanan yang dijual pedagang kaki lima itu ya Bu ya, baik dari goreng-gorengan hingga bakar-bakaran, jadi bermacam ragamnya gitu ya Bu ya. Tapi kadang itu terasa enak kan, tapi banyak sekali yang Zara jumpa dari berita-berita, banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima itu yang masih menggunakan pengawet Ibu, seperti boraks, formalin, bahkan pewarna tekstil ya Ibu untuk makanannya. Berarti di situ kita tahu bahwasannya makanannya itu sudah tidak aman ya Bu ya untuk kita konsumsi. Nah,
Menurut Ibu sendiri, kenapa sih bisa pedagang kaki lima itu masih menggunakan pengawet-pengawet tersebut, Ibu? Kalau pertanyaannya kenapa pedagang kaki limanya masih menggunakan kayak tadi mungkin bahan-bahan tambahan yang membahayakan ya, misalnya boraks, formalin, rhodamine B gitu-gitu. Itu kenapa sih masih banyak digunakan? Pastinya bicara aspek bisnis Zahra, karena pasti kan akan lebih murah biaya produksinya sehingga harga jualnya juga lebih murah seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa Bu masih pada menggunakan itu, karena pasti dilihat dari aspek ekonomisnya. Mereka mungkin tidak begitu memperhatikan kualitas mutu dari si makanannya, tapi ya untungnya bisa lebih banyak gitu. Berarti memang orang Indonesia ini masih juga ya mencari makanan yang murah dan mengenyangkan dibandingkan sedikit mahal tapi lebih sehat ya Bu. Iya benar. Itu kan kalau kita lihat dari pedagang kaki lima ya Bu. Kalau untuk makanan-makanan online nih yang kita pesan dari rumah kan kita tidak bisa melihat langsung ya proses foodnya, dan untuk yang Zahra tahu sih belum ada berita yang muncul terkait yang penggunaan borak dan segala macam. Nah menurut Ibu, bagaimana nih kita tahu apakah makanan yang kita pesan di online food ini sudah aman atau tidak, Ibu? Oke, nah sebenarnya kalau bicara tentang keamanan pangan ini ya Zahra, apalagi yang diorder melalui tadi online food gitu, mungkin cara paling mudah yang pertama adalah dengan ngecek rating dari si makanan ini di online food. Karena dengan memeriksa rating makanan kita juga bisa melihat review-review dari orang yang mungkin sudah terlebih dahulu mengkonsumsinya. Dan juga mungkin cara yang kedua adalah dengan memperhatikan si kualitas makanannya gitu ya kan. Kita bisa ngecek dari apakah ada paparan fisik, misalnya hal-hal kecil deh fisik, misalnya apakah ada rambut atau pasir atau yang lain-lain gitu ya, atau misalnya kalau dari kimia kita bisa melihat dari teksturnya seperti apa, kalau terlalu kenyal atau misalnya warnanya seperti apa gitu. Jadi kita bisa aware dengan memperhatikan warna, rasa, aroma dan tekstur dari yang kita beli. Berarti kalau untuk online food sendiri kita tuh harus lebih aware dari kita lihat dari ratingnya, atau kita coba dulu ya Bu ya, kita lihat dulu bagaimana teksturnya, warnanya atau aromanya biasanya tuh berbeda ya Bu ya. Benar sekali. Nah kalau untuk makanan-makanan kemasan nih Bu yang bisa kita jumpai di supermarket, misalkan ada nih makanan yang melabeli bahwasannya ini low fat, sugar free dan juga makanan organik yang justru malah menarik kita yang untuk hidup sehat itu untuk membeli. Nah menurut Ibu apakah makanan-makanan tersebut sudah dipastikan aman ini Bu untuk kita? Oke, nah kalau makanan yang dalam kemasan mostly kan sekarang masih dalam bentuk ultra processed food ya Zahra gitu. Dan kalau mengkonsumsi ultra processed food secara terlebih juga tentu saja tidak aman, karena kita ketahui bahwa ultra processed food itu banyak mengandung garam, gula, lemak, sekalipun mungkin dia low sugar atau kalori, tapi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang malah bisa menyebabkan penumpukan gula, penumpukan natrium dan lain sebagainya. Menarik ya Bu ya, berarti untuk makanan-makanan yang di supermarket sendiri itu belum tentu ya Bu ya yang labelnya sudah low fat, sudah low calories ataupun itu yang sugar free, belum tentu bahwasannya itu sudah masuk makanan yang aman dan sehat untuk tubuh kita. Jadi kita harus memang lebih bijak ya Bu ya untuk melihat, karena yang kita tahu bahwasannya itu memiliki dampak jangka panjang juga ya Bu ya kalau kita sering konsumsi gitu nih. Nah kadang nih suka mikir nih kan Bu, cuman makan sekali, 2 kali aman nih, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Menurut Ibu dari yang kami ini berpikir bahwasannya sedikit-sedikit nggak apa-apa, ini akan berdampak juga nggak sih Bu dari untuk kesehatan kita? Tentu saja berdampak Zahra, karena kayak yang tadi Ibu udah mention di awal, kalau dikonsumsi terus-menerus kan akan mengalami penumpukan tuh di dalam tubuh ya kan, sedikit-sedikit, tapi akhirnya tertumpuk, natriumnya tertumpuk, gulanya tertumpuk, lemak transnya tertumpuk, yang juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Dan bukan hanya penyakit degeneratif, beberapa dari konsumsi jangka panjang dari makanan-makanan yang tadi klaim-klaim sehat itu, karena dia juga ultra processed food, bisa menyebabkan hormon endokrin disruptor yang bisa mengganggu sistem hormon seperti itu ya. Dari yang Ibu bilang tadi, makanan-makanan tersebut itu memang kurang ya Bu ya, untuk jika dikonsumsi secara terus-menerus juga meskipun sedikit-sedikit tetap akan berdampak juga, terutama ke penyakit degeneratif baik itu diabetes, hipertensi ataupun obesitas dan lain-lain ya Bu ya. Nah
Dari Zara sendiri nih ya Bu, yang merupakan mahasiswa nih kan, yang masih suka jajan-jajan baik itu di kampus ataupun melalui online food nih, Ibu ada nggak sih tips untuk kita-kita ini untuk mengonsumsi gimana nih supaya jangan terpatok pada makanan-makanan yang seperti itu, atau harus kami hindari kah Bu, atau harus gimana ini? Kalau mahasiswa sekarang itu kan Gen Z ya, Benar gitu ya. Dan Gen Z ini tuh paling suka FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, takut enggak gaul gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu tidak ada salahnya untuk mencoba makanan viral sesekali gitu. At least kalian tahu tuh seperti apa gitu. Dan mungkin yang terutama yang untuk mahasiswa gizi perlu juga tuh untuk melihat sebenarnya makanan viral ini isinya apa gitu ya. Tapi kalau secara holistik, Ibu memang secara umum kalau bisa mahasiswa gizi ini jangan ikut tren, tapi menciptakan tren seperti itu. Daripada ikut-ikutan makanan yang viral, kenapa kalian nggak memviralkan makanan-makanan yang sehat gitu. Coba dari mahasiswanya dulu nih yang membuat tren mencoba makanan-makanan yang sehat seperti itu. Wah, jadi ini menginspirasi kita sekali ya teman-teman, terutama kita-kita yang mahasiswa gizi ataupun dalam lingkup kesehatan. Jadi kita bisa buat inovasi nih ya untuk memviralkan makanan-makanan sehat. Apalagi sekarang di beberapa sosial media udah sekarang viral nih tentang makanan rebus-rebusan dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya membangkitkan semangat kita untuk lebih memviralkan makanan sehat supaya banyak-banyak nih dari semua kalangan, gak cuma Gen Z aja, juga tetap makan makanan yang sehat. Nah, tadi kan untuk mahasiswa-mahasiswa nih Bu, kayak Zara dan teman-teman yang lainnya, bagaimana kalau untuk edukasi masyarakat nih Bu, supaya lebih sadar nih terkait bahwasannya pola makan sehat, keamanan pangan itu sangat penting untuk kita terapkan? Oke, kalau tadi buat Gen Z-nya ya, tapi kalau untuk masyarakat umum mungkin masukan dan saran dari Ibu itu yang real aja gitu ya. Jadi kalau bisa tuh makan yang dikonsumsi itu tuh makanan-makanan yang real food gitu. Jadi hindari makanan-makanan yang ultra processed food yang mengalami proses banyak sekali, dan kalau bisa juga masak aja gitu sendiri di rumah. Kita jadi lebih tahu ingredients apa yang kita gunakan dan tentu saja lebih aman. Dan kalau memang sangat terpaksa harus beli makanan yang dalam kemasan, bijaklah dalam membaca label makanan seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman dari yang dibilang oleh Ibu Risanti nih terkait keamanan pangan, baik untuk mahasiswa seperti kita yang sering FOMO ya, terutama Gen Z, dan juga untuk masyarakat luas nih, bahwasannya kita memang untuk lebih bijak dalam memilih makanan kita. Jadi nggak cuma sekadar mengikuti tren, tetapi juga kita bisa membuat tren tersebut agar pola makan kita tetap terjaga dan juga seimbang. Nah, pembahasan kita hari ini sudah dibersamai dengan dosen hebat kita, Ibu Risanti, selaku dosen gizi yang juga mengajar tentang keamanan pangan. Nah, Ibu Risanti ini juga masuk kelas saya loh teman-teman. Jadi kita sudah tahu bahwasannya keamanan pangan ini bisa kita tanya-tanya nih ke Ibu Risanti, karena pada podcast kali ini Ibu sudah berkesempatan menyiapkan waktunya untuk memberikan ilmu pengalaman gitu, untuk kita tahu apa sih keamanan pangan itu lebih detailnya lagi teman-teman. Jadi bahwasannya kita sadar keamanan pangan itu bukan yang hal sepele, mulai itu dari jajanan kaki lima, terus juga baik itu yang online food ataupun makanan supermarket yang sudah ada labelnya sehat nih. Jadi belum tentu nih teman-teman yang sudah berlabel sehat itu sudah pasti sehat dan bisa kita konsumsi tiap hari. Jadi kita harus tetap bijak dalam mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Baik, jadi kuncinya kita tuh harus bijak dan cermat ya Ibu dalam memilih makanan yang mau kita konsumsi, terutama kita nih yang mahasiswa-mahasiswa yang masih FOMO mau makan ini itu tapi tanpa memikirkan terkait keamanan pangannya. Nah, sebelum itu terima kasih banyak ya Ibu atas ilmu yang telah diberikan ke kami semua. Terima kasih Zara. Nah, semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sobat-sobat AMG yang sudah menonton sesi podcast pada hari ini. Tetap jaga pola makan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nourish Game Podcast, empowering you through nutrition.